Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jemaah Majlis Ta'lim Al-Qobah rahimakumullah, ucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu di Majlis Ta'lim Al-Qobah ini, yang mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini dirahmati serta dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita haturkan kehadiran baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia keluar daripada kejahiliahan, yaitu tentang pemahaman dinul Islam, untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah yang akan bertindak sebagai pemateri pada kajian taklim kita, yaitu Al-Ustaz Dr. Abdas Arif Fadilah. Alhamdulillah beliau telah hadir. Maka sebelum kita sampai pada kajian materi kita pada kesempatan malam hari ini, maka sama-sama kita buka taklim kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan doa taklim, Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Untuk mempermudah taklim kita pada kesempatan malam hari ini, mari sama-sama kita membaca ayat suci Al-Quran, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 56 sampai ayat 66. Sudah ketemu? Al-Maidah surat kelima ayat 56 sampai ayat 66. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 57. Ya عند الله من
عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah.
faqad fazal muttaqun fa inna khairaz taqwa. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan seluruh pengikutnya yang istiqomah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Majelis Taklim Al-Aqobah PTDI Tanjung Priok Jakarta Utara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahim, kajian rutin. Malam ini saya akan menyampaikan materi tentang hikmah. Di dalam Al-Quran saya catat ada 25 kalimat hikmah dalam Al-Quran. Intinya tentang hikmah itu ada di surat Al-Baqarah ayat 269. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yu'til hikmata may yasha. Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja dari hamba-hambanya yang dikehendakinya. Wa may yu'tal hikmata, barang siapa yang diberikan hikmah, faqad utiya khairan katsira, sungguh dia telah diberikan kebaikan atau kebajikan yang sangat banyak. Wa ma yadhakkaru, dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran illa kecuali ulul albab, yaitu orang-orang dalam kategori ulul albab. Siapa itu ulul albab? Dalam surat Ali Imran ayat 190 dan 191 Allah sebutkan tentang definisi holistik menyeluruh tentang makna ulul albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Nah, itu definisi secara holistik menyeluruh tentang kalimat kata ulul albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang ulul albab. Siapa yang disebut ulul albab dalam ayat itu? Yaitu mereka yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah dalam kondisi berdiri, duduk, dan berbaring. Memang gerakan manusia itu kalau nggak diri, duduk, berbaring, ingat Allah. Kemudian yang kedua, mereka berpikir tentang ciptaan-ciptaan yang Allah ciptakan yang ada di alam semesta ini, baik alam makrokosmos maupun alam mikrokosmos, masuk diri kita sebagai tanda-tanda ayat-ayat Allah manusia itu. Dan yang tiganya, mereka menyatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, Engkau menciptakan semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, tidak ada sia-sia, semua bermanfaat. Subhanaka faqina adzabannar. Maha suci Engkau ya Allah, dan hindarilah aku dari
azab api neraka. Jadi Pak, unsur ulul albab itu 3. Pertama, ada faktor zikir, mengingat Allah. Kedua, ada faktor fikir tentang kebesaran penciptaan alam semesta ini. Dan yang ketiga, ada faktor syukur. Syukur di sini bukan hanya sebatas selamatan, tasyakuran, bikin nasi tumpeng, itu mah skala kecil. Tapi yang besar tadi, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Kita mampu menyatakan itu, bahwa Allah menciptakan semua ini tanpa sia-sia. Jadi ada 3 faktor ulul albab, dan hanya orang-orang yang ulul albab inilah yang akan senantiasa paham tentang hikmah yang Allah berikan, yaitu zikir, fikir, dan syukur. Baik, itu di Al-Baqarah 269. Ya. Tadi saya katakan kalimat hikmah ada 25 ayat. Nanti gampang Bapak lihat aja di Chrome, tulis kata-kata hikmah dalam kitab suci Al-Quran. Keluar tuh 25 atau 26 kata hikmah dalam Al-Quran. Baik. Kemudian yang kedua, ini kita nggak semua saya ungkap 25 ayat tadi Pak, cukup 4 saja. Yang kedua, di dalam surat An-Nahl ayat yang ke 125, An-Nahl itu surat ke-16 ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dan serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan bil hikmah. Ya, bil hikmah di sini sebetulnya Pak diartikan secara bahasa Indonesia biasa dikatakan bijaksana. Ya. Kalau ada bijaksana pasti ada bijak sini. Yang pas itu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah adalah seluruh manusia ke jalan Rabbmu dengan bil hikmah. Artinya bil hikmah di sini pas dengan apa? Metode Quran dan sunnah. Seluruh manusia ke jalan aku ya Muhammad dengan metode Quran dan sunnah. Karena kalau diartikan bijaksana, siapa orang yang paling bijaksana? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, beliau paling bijaksana. Makanya dengan Quran dan Sunnah tidak bisa dikatakan orang berdakwah dengan bijaksana kalau metodenya tidak pakai Quran dan Sunnah dalam berdakwah. Begitu aja. Nah ini, ya kan? Wal mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan kalau mereka menolak, menantang, ya juga pula dengan cara yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dalam surat Al-Jumu'ah surat ke-62 ayat yang kedua, di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yaslu 'alaihim ayatih. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka. Arti Rasulullah diutus oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, yang punya misi ada 4, yaslu 'alaihim ayatih, yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada 2, Qur'aniyah, yang kedua kauniyah. Ya, ayat Al-Quran dan ayat alam semesta kauniyah. Kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan jiwa, membersihkan diri jiwa.
Kalau yang sering para ustadz, bahkan Hasan Al-Banna, tokoh Ikhwan Muslimin di Mesir, dia nulis buku tebel, kalau nggak salah 2 jilid, berapa jilid tuh? Tazkiyatun Nafas, pembersihan jiwa. Bagaimana metode cara-caranya itu komplit di situ Hasan Al-Banna. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kitab. Gitu. Ya, kitab di sini itu kitab Al-Qur'anul Karim. Dan yang keempat, wal hikmah, dan hikmah. Nah, sebelum itu wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Kondisi orang-orang Arab dulu dalam kondisi sesat yang nyata. Jadi sebelum Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, semua nyaris penduduk Jazirah Arab, kota Mekah sesat yang nyata sebelum kedatangan Rasulullah. Nah. Baik. Yang berikutnya surat 26 ayat 83, itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukma wa alhiqni bis-sholihin. Ya Allah, berikanlah kami hikmah dan masukkanlah kami kepada kelompok golongan orang-orang yang soleh. Itu surat 26 Asy-Syu'ara ayat 83, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini 4 saja saya kupas ya, yang 21 lagi nanti lihat aja di Chrome ya, ketik nanti nongol tuh 25 kata hikmah dalam kitab Al-Quran. Jadi Pak, esensinya pokok hikmah itu memang dimensinya sangat luas sekali. Jadi hikmah ini kehendak Allah, bisa dikatakan seperti itu. Atau hikmah ini adalah sebuah proses yang panjang dari seorang muslim yang menekuni adinnya, agamanya, sehingga dia temukan hal-hal yang bukan yang baru ya, barangkali bukan yang baru, tapi hal-hal yang holistik, yang menyeluruh gitu. Karena tadi perjalanan yang panjang ketika dia tekun mengkaji ayat-ayat Allah, timbullah sebuah hikmah. Jadi hikmah ini sebetulnya di atas ilmu pengetahuan, karena nggak bisa semua orang mengambil hikmah kecuali orang-orang yang tadi ulul albab. Kalau orang dikasih hikmah pasti dikasih kebajikan yang amat banyak, unlimited, tanpa batas. Contoh begini Pak, saya mau tanya, Rasul pernah bertanya kepada para sahabat tentang arti mandul. Mandul itu ketika Rasul bertanya kepada para sahabat, sahabat semua menjawabnya, yaitu di mana seorang ibu yang tidak punya anak karena tidak bisa hamil, itu mandul ya Rasulullah. Betul, itu nggak salah. Tapi jawaban hikmahnya bukan itu. Jawaban hikmahnya apa? Orang yang banyak anak, tapi dari banyak anak itu satu pun anak itu tidak ada anak yang soleh dan solehahnya. Jadi anak itu begajul semua, nggak beriman, nggak sholat, pokoknya ya tidak bisa menolong kedua orang tuanya pada hari kiamat kelak. Itu arti mandul yang sesungguhnya secara hikmah. Mungkin Bapak pernah dengar ya Pak Ali Ada lagi tentang masalah orang yang kuat. Rasul pernah bertanya, orang yang kuat seperti apa wahai para sahabatku? Kata para sahabat, orang yang badannya besar, yang ahli gulat, ahli berkelahi, nggak pernah kalah, menang terus. Kayak Matt Tyson nyaris setiap tinju ronde pertama orang pada KO. Kata Rasul bukan itu arti hikmah daripada orang yang kuat, tapi adalah orang yang mampu menahan diri dari amarah, emosi. Nah, itu orang yang kuat.
Ini arti hikmahnya. Makanya nggak semua bisa mengambil pelajaran. Jadi orang-orang yang ulul albab yang senantiasa berzikir, berfikir dan bersyukur tadi Ali Imran 190 dan 191. Baik, jamaah berbahagia. Namun ada satu kajian yang cukup menarik tentang masalah hikmah ini. Ya. Apa? Dalam sejarah diceritakan di mana Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hikmah. Kemudian ketika ditanya, Rasulullah tidak menjawab, malah ngomong begini kepada Umar, wahai Umar, sahabatku, kalau kamu ingin tahu hikmah, tanyalah kepada sahabat kita, yaitu yang bernama Huzaifah. Pernah dengar apa nama Huzaifah? Pernah ya? Huzaifah radhiyallahu anhu. Huzaifah ini Pak punya julukan sebagai tempat penyimpanan rahasia Rasulullah. Jadi kalau bahasa politiknya Huzaifah ini ada intelijen Pak Teguh. Intelijen Rasulullah, intel. Coba tahu. Huzaifah. Terbukti kalau Bapak baca hadis tentang kebaikan keburukan, di mana kalau para sahabat mah banyak yang nanya tentang kebaikan, esensi kebaikan. Tapi beda dengan Huzaifah ini. Beliau bertanya tentang keburukan. Ketika ditanya, mengapa engkau tanya keburukan wahai Huzaifah, bukan kebaikan? Huzaifah menjawab, aku bertanya keburukan atau kejelekan karena aku takut terlibat masuk di dalamnya tanpa sadar. Itu Huzaifah. Ya, luar biasa Huzaifah. Jadi intel ya. Jadi sifat-sifat yang berita-berita secret ya, rahasia, Huzaifah orang pertama yang tahu. Sebelum para sahabat tahu, baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Huzaifah orangnya. Nah, maka akhirnya Umar pun mendatangi Huzaifah, mau tahu tentang hikmah. Karena Rasul nyuruh, dia datangi Huzaifah, ketemu, kemudian beliau bertanya, wahai sahabatku Huzaifah, saya disuruh Rasulullah untuk bertanya tentang hikmah. Baik, akan aku jawab, kata Huzaifah. Wahai Umar, hikmah itu ada 4, kata Huzaifah. Yang pertama adalah aku benci kepada setiap kebenaran. Aku benci kepada al-haq, itulah. Kira-kira jawaban ini masuk akal atau tidak, Pak? Enggak ya. Malah Umar bukan paham tapi bingung. Sama Umar diterik balik, wahai Huzaifah, kok kamu benci kebenaran sih? Bukankah yang namanya kebenaran itu milik Allah? Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-Baqarah 147. Bahwasanya kebenaran al-haq itu datangnya hanya dari Allah. Oleh karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu. Berarti kalau kamu mengatakan aku benci kepada al-haq, benci kepada setiap kebenaran, berarti kamu benci kepada Allah. Itu alasan Umar. Tapi Huzaifah diam, tidak mau balas, ya, menjelaskan. Dia cukup simpel aja, aku benci kebenaran. Jadi enggak, biarkan aja Umar mau ngomong apa, mau Huzaifah dibiarkan. Baik, Pak Umar, saya lanjutkan yang kedua. Kamu ingin tahu yang kedua apa hikmah? Aku ini
Kalau tadi benci kebenaran, sekarang aku suka, senang sama fitnah. Wah, Umar bikin semakin bingung, stres ya kalau bahasa ini ya. Ini kok jawaban nggak ada yang benar sih? Aku suka fitnah. Kata Umar, wahai Huzaifah, bukankah fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan? Surat Al-Baqarah 191 kan, al-fitnatu as-sadu minal qatl. Jadi sesungguhnya fitnah itu lebih kejam, lebih sadis dari pembunuhan. Berarti secara tidak langsung engkau ini senang membunuh orang tanpa sebab, tanpa alasan yang dibenarkan oleh Islam. Itu alasan Umar kepada Huzaifah. Tapi kali ini pun Huzaifah diam, tidak mau menjelaskan. Ya, biar Umar ngomong apa dibiarkan. Wahai Umar, kita teruskan. Mama juga kajian hikmah, Pak. Tidak ada yang bisa ngambil pelajaran kecuali orang-orang yang ulul albab, ya, zikir, fikir dan syukur. Nah, ini di sini. Yang ketiga, kata Huzaifah, wahai Umar sahabatku, aku ini, kata Huzaifah, kalau sholat tidak berwudu. Bikin bingung lagi Umar. Wahai Huzaifah, ini kamu kok jawaban dari pertama, kedua, ketiga kok nggak ada yang benar sih? Gitu ya. Bukankah tidak sah orang sholat tanpa berwudu, bersuci? Ya, tapi Huzaifah tetap diam, seribu bahasa, tidak mau menguraikan lebih lanjut. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Biarkan Umar. Mungkin Pak, kalau ini bukan sahabat, dan kalau Umar bukan niat untuk berguru, ingin tahu tentang hikmah, mungkin sama Umar ini udah dipukul. Ya Umar. Karena orang bertanya kan Pak, tujuannya dijawab yang pasti, yang pas, yang semakin puas gitu loh. Ini malah dibuat bingung. Oke, baik Umar. Mau lagi yang terakhir, yang satu lagi? Nih aku teruskan, kata Huzaifah. Aku punya di bumi. Aku punya di bumi, tapi Allah nggak punya di langit. Wah, ini jawaban barangkali sedikit arogan, sombong. Dikata Allah nggak punya di langit, dia punya di bumi, Pak. Wah, Umar semakin bingung dah. Ya udah, Huzaifah, aku liur, pusing dah. udah selesai Pak, pulang. Tapi di benak Umar, dalam pikiran Umar ini nggak tinggal diam Pak. Dia tetap penasaran apa yang dimaksud dengan jawaban Huzaifah tadi. Benci kebenaran, suka fitnah, bila sholat tidak berwudu, dan dia punya di bumi, Allah nggak punya di langit.